حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi dunya dara taklifin wa fana'in wal akhirata dara jazaa'in wa baqa'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ada ibadahul muttaqina bil jazaa'il awfa. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Al-Abdul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil birri wa taqwa. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad awsana rabbuna biha faqala jalla jalaluh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tanamkan ketakwaan yang sangat dalam di dalam hati kita semua. Betapa kehidupan ini adalah perjalanan yang sifatnya sementara. Ya, dunia ini hanyalah satu babak kecil dari episode kehidupan kita sebelum kita memasuki kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Dunia ini ibarat bayangan yang sebentar lagi akan sirna dan segala gemerlapnya hanyalah fata morgana yang menipu pandangan mata. Salah seorang ulama berkata, dunia ini seperti pasar yang sebentar lagi tutup. Jangan salah belanja untuk bekalmu di akhirat kelak. Ingatlah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasannya sementara dan saling berbangga di antara kalian. Maka bagi orang yang sudah sadar dengan kondisi dunia yang seperti ini, sepantasnya lah, terutama kita, untuk meletakkan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Mari jadikan takwa sebagai pelita dalam setiap langkah kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan generasi kita semua. Mengarungi samudra kehidupan dengan penuh kesadaran bahwa akhiratlah tujuan utama kita. Prioritaskanlah kehidupan akhirat di atas dunia, karena di sanalah tempat kita menuai hasil dari setiap amalan yang kita kerjakan. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Namun, jika engkau kejar dunia, akhirat akan meninggalkanmu. Ada satu rumus dari Sang Pencipta dunia tentang dunia, dan para pendahulu kita, karena kita sebetulnya adalah pendatang baru di dunia ini. Ribuan tahun yang lalu sudah ada mereka-mereka yang telah mendahului kita, dan mereka sudah menjadi pelajaran, mulai dari bangsa-bangsa yang musnah sampai bangsa-bangsa yang jaya. Bahwa dengan fokus kepada akhirat, kita akan mendapatkan dunia. Itu rumusnya. Sedangkan mengutamakan kehidupan dunia, kita tidak akan mendapatkan akhirat. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ini. Di dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, camkan baik-baik, jadikan dan catat dengan tinta emas dalam rumus kehidupan kita semua. Jangan hanya sebatas motivasi, jadikan ini sebagai mindset, attitude, sampai ke level behavior. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirah
nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat kelak. Ini ketetapan yang tidak pernah berubah dari Sang Pencipta semesta di surah Asy-Syura ayat 20. Dalam tafsir Al-Wasit dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan amalnya mengharapkan balasan di akhirat dan keridhaan Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasan dan ganjaran baginya. Ini rumus. Jangan salah. Sementara itu, barang siapa yang dengan amalnya hanya mengejar kenikmatan dunia, maka dia akan mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia tersebut, tapi tidak akan dapat apa-apa di akhirat nanti. Sekali lagi, tidak akan pernah berubah rumus dan ketetapan ini. Tentu hal ini senada dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 38 yang menyatakan bahwa kesenangan hidup di dunia ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Saudara-saudara kita di Gaza hari ini, terutama para pejuangnya yang saya kenal, yang saya ketahui, kenapa mereka bisa berkata, na'asyakus syahadah kama ya'syakuna dunya kama ya'syakuna al-hayah. Kami merindukan mati syahid sebagaimana musuh kami merindukan kehidupan di dunia. Saya sempat tertegun dengan ucapan beliau ketika masih hidup dan akhirnya tidak dikenali jasadnya karena dibom di Iran oleh rudal, oleh mortir yang dilemparkan. Adalah Ismail Hadi yang berkata seperti itu. Dan yang menarik, yang membuat saya juga sebagai orang yang menyaksikan peristiwa saat pemakaman itu, ketika putra beliau Abdus Salam berkata, ayah saya, ketika saudara kandung saya dan keponakan saya dihantam rudal, tidak sedikit pun meneteskan air mata untuk kami. Tetapi ketika teman seperjuangannya yang mati syahid, beliau menangis sesegukan. Bukan karena sedih, karena merindukan untuk hidup di alam syahadah, di alam kenyataan yang paling nyata, bahwa dunia ini sementara, kehidupan hakiki adalah akhirat. Saudara-saudara, saya sempat tertegun, bagaimana cara orang tua mendidik keluarga seperti ini? Bagaimana keluarga itu terbangun di Gaza, khususnya Gaza Utara pada hari ini? Masyarakatnya tetap setia kepada pemimpinnya. Ya, tidak meminta kepada tentara untuk berhenti berperang. Meskipun proses pelaparan, mereka dilaparkan dengan sangat lapar. Kalau di Gaza dibikin lapar supaya mereka lari ke Sinai, maka di tepi barat pun dihantam agar mereka lari ke Jordania. Tapi mereka mengatakan, birruh biddam nafdiki ya Gaza, birruh biddam nafdiki ya Aduffah, birruh biddam nafdika ya Aqsana. Ada satu cahaya di dalam jiwa mereka yang bisa menembus batas-batas dunia ini, sehingga kematian bukanlah hal yang menakutkan, justru menjadi pintu gerbang perjumpaan dengan Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang cuma rahimakumullah, asy-syahadah dalam bahasa Arabnya ijazah,
kalau ada orang sekolah kemudian dapat ijazah, namanya dapat syahadah, kesaksian dari sekolah bahwa dia pernah belajar di sekolah ini atau di kampus ini. Sebaliknya kalau ada orang selesai belajar atau kuliah tapi tidak punya ijazah, berarti diragukan dia dan perlu diuji lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita mati dan kita nggak punya ijazah dalam hidup kita, berhasil atau gagal? Orang-orang yang mendapatkan asy-syahadah adalah orang-orang yang hidupnya sudah mendapatkan ijazah, sehingga tidak perlu lagi diproses di kuburan. Dia langsung berada di taman-taman surga, menanti untuk masuk ke dalamnya. Ja'alallahu wa iyyakum ajma'in min ahli syahadah. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang dimatikan sebagai syuhada, karena tidak perlu lagi dihisab di dalam kubur nanti. Sebaliknya, orang-orang yang ketika hidupnya lalu tidak punya ijazah yang jelas status kehidupannya. Khatib mengingatkan banyak di antara kita yang bergelar S1, S2, S3, bahkan sampai guru besar, ada sertifikatnya. Tapi nanti kira-kira kalau ditanya di kuburnya, ijazah hidup apa yang kamu bawa yang membuat kamu bebas tidak diuji lagi di kuburan? Adalah orang-orang yang semasa hidupnya yakin akan masa depan tentang akhiratnya. Sidang Jumat rahimakumullah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau mendengar Masjid Al-Falah mengumumkan dengan nada informasi sekian miliar untuk pembangunan, apakah itu untuk memperkaya pengurus masjid? Sebagaimana orang-orang yang menjabat hari ini, rebutan APBN, markup anggaran, makan yang haram, hak petani, hak nelayan, pajak juga dimakan hak negara, lalu dia datang ke masjid. Saudara-saudara, menempatkan harta Anda di Masjid Al-Falah yang sudah kita kenal dan sudah kita lihat adalah tentu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ada iman kepada akhiratnya. Semoga harta kita menjadi pemberat timbangan amal akhirat kita nanti di akhirat kelak. Tentu adalah kemunafikan sebagai muslim yang umat lebih dari 2 miliar melihat saudaranya dibantai, ada genosida di Gaza, tapi doa pun tidak dipanjatkan di malam hari. Harta yang sedikit dianggap sudah menyelesaikan. Tidak. Saudara-saudara, memang hanya mereka yang yakin kepada akhirat. Anak-anak di Gaza, mereka kenapa bisa bertahan? Bahkan banyak orang-orang Eropa dan Amerika yang convert to Islam. Mereka masuk Islam, mereka bertanya-tanya, literasi apa yang mencerdaskan mereka? Ideologi apa yang mereka pakai sehingga mereka bisa bertahan? Dunia belajar apa itu nasionalisme, dunia belajar hakikat apa itu merdeka, dunia belajar apa yang disebut dengan bertempur untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari Gaza mereka mengenal. Tapi jika Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi, apa rahasia kekuatan mereka? Adalah keimanan mereka kepada Al-Quran, keyakinan mereka kepada akhirat, keyakinan mereka kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang-orang yang paling beruntung dalam hidupnya adalah orang-orang yang sudah berorientasi akhirat, karena orang-orang itu adalah yang percaya, yakin dengan janji-janji dan ancaman-ancaman Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah tercahayakan mata hatinya, sehingga menembus batas dunia, dia tidak tertipu oleh fata morgana dunia ini. Al-Hasan Al-Basri juga menegaskan bahwa tidak ada kebaikan dunia bagi orang yang tidak memiliki akhirat. Artinya, kebaikan dunia yang hakiki hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mempersiapkan diri untuk akhirat. Hal ini mengingatkan kita bahwa keberkahan dunia sebenarnya berasal dari keseriusan kita dalam mengejar akhirat.
Saudara-saudara, sedikit informasi. Anda yang mengejar dunia dan penghasilan Anda halal, Anda tidak mau yang haram, Anda tidak mau riba, Anda tidak mau mencuri, lalu Anda dapat harta halal. Di dunia ini, harta halal kita, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Itu rumus. Harta halal akan dihisab, harta haram akan diazab. Begitu dunia ini. Anda punya harta banyak, halal, pakai sedekah, semua harta yang tersisa akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, harta baik saja di dunia ini, di akhirat bermasalah. Apalagi harta yang haram itu. Apalagi dikonsumsi oleh keluarga kita. Sidang Jumat, ini bukan berarti kita dilarang mengejar dunia. Tapi mari jadikan dunia kita sebagai ladang akhirat kita. Mudah-mudahan sisa usia kita yang hari demi hari ini tanggal 29 November, kemarin tanggal 28, setiap hari kita melihat usia berkurang, waktu kita tinggalkan. 29 November 2023 seakan-akan sudah jauh. 29 November 2020 seakan sudah jauh. Ya, tapi sedikit yang sadar, suka atau tidak suka bahwa dia sedang menuju kematian dan menuju akhiratnya. Setelah orang yang dicintainya meninggal dunia, kadang orang baru sadar, ternyata hidup berjalan dan usia semakin habis dan kita akan meninggal dunia. Tau'an am karhan, suka atau tidak suka, kita akan kembali ke akhirat dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil azzi wal baqa wa qahara ibadahu bil mauti wal fana wa ja'ala likulli syai'in haddan mahduda wa ajalan maktuba wa qadaran maqdiya wa amadan munqadiya wa ja'ala likulli syai'in sabila wa liman ahsana amala mimman kullifas sa'adah wa liman asa'a asyaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran katsira. Usikum ibadallah wa nafsi al-muqassirata bi taqwallah wal jiddi fi ta'atih wal istirzadati minal khairi alladhi da'a ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ولا تجعلنا ممن أنساهم الشيطان ذكرك يا الله وغرتهم الدنيا عن الآخرة واشتروا ما هو أدنى بالذي هو خير أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung ini khatib ingin mengingatkan ada satu yang perlu kita ingat dari hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, memberikan gambaran tentang bagaimana Allah memberikan balasan atas perbuatan baik yang dilakukan oleh kedua golongan antara mukmin dan kafir. Rasulullah bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih." Sesungguhnya kalau ada orang kafir, lalu orang kafir ini melakukan kebaikan, ia diberi makan dengan makanan itu di dunia. Adapun orang yang mukmin, sesungguhnya Allah simpankan kebaikan-kebaikannya di akhirat dan memberikannya rezeki di dunia karena ketaatannya kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Innallaha
la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya orang mukmin atas kebaikan yang dilakukannya. Ia diberi balasan di dunia dan diberikan pula pahala di akhirat. Adapun orang kafir, ia diberi makan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia, sehingga ketika ia sampai di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang dapat dibalas. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang kafir yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan di dunia. Ini berarti Allah memberikan berbagai kenikmatan duniawi sebagai balasan atas perbuatan baik mereka, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah. Namun ketika mereka memasuki akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang tersisa untuk mereka yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan abadi. Sedangkan orang mukmin yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan ganda. Di dunia Allah memberikan mereka rezeki dan kenikmatan sebagai balasan atas ketaatan mereka. Selain itu, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan juga disimpan untuk diberikan balasan yang lebih besar di akhirat. Allah tidak akan menganiaya orang mukmin dengan mengabaikan kebaikan yang telah mereka lakukan. Hadis ini diperkuat dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang yang beramal saleh baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ardhan kulli sahaba Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sair sahaba wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina wa wulata uhudina likulli khair wa barik Allahumma fi kulli lahzatin min lahadati awqatihim wazidhum quwwatan ila quwwatihim waj'al kulla dhalika fima yurdik وعنهم ولا تعن عليهم ومكن لهم وارزقهم بطانة صالحة وادفع بهم العاديات ورد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين واجعلهم عزا للإسلام والمسلمين واحفظهم بحفظك وعنايتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون